kenal untuk para penggiat lingkungan dan penggiat pertanian organik. Perkenalkan, nama saya Teddy dari Yayasan Bumi Hijau Lestari. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman tentang tata cara pembuatan dan perbanyakan mikroba pengurai dan penyubur tanah atau yang biasa disebut dekomposer. Adapun dekomposer yang akan kita buat kali ini memiliki fungsi itu untuk membantu menguraikan sisa-sisa tanaman serta kotoran hewan atau limbah peternakan. Dan yang kedua fungsinya yaitu membantu meningkatkan fungsi kimia dan biologi tanah. Adapun manfaat lain dari dekomposer ini yaitu sebagai bahan untuk bioremediasi tanah dengan mengurangi atau mengisolasi sisa-sisa zat kimia dari pupuk kimia maupun pestisida. Yang kedua itu untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan menambah jumlah mikroba pengurai di tanah. Yang ketiga itu untuk membantu mencegah serangan jamur serta bakteri terhadap tanaman kita. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk mempercepat proses fermentasi serta pematangan dari sisa-sisa tanaman dan kotoran hewan. Baik, mari kita mulai untuk memasuki tata cara pembuatan. Yang pertama yang akan kita perlukan adalah peralatan. Peralatan itu sendiri terdiri dari ini kertas semen, kemudian ada semprotan air, kemudian yang ketiga ada daun pisang, serta ada tong yang ukuran sekitar 20 atau 30 liter. Kemudian untuk bahan-bahan itu sendiri dari ini ada multi enzim organik dibuat sendiri, kemudian ada molase, kemudian ada mikroba yang diinokulasi di lab, ada akar bambu di sini sebagai sumber untuk mikroba rhizobia, kemudian ada akar pohon pisang juga sama sebagai sumber mikroba rhizobia, kemudian ada kotoran kambing di sini yang sudah matang, dan yang terakhir adalah nasi sisa bekas. Gitu. Tahap selanjutnya kita memasuki proses penginokulasian mikroba rhizobia yang merupakan bagian pertama dari pembuatan dan perbanyakan mikroba penyubur tanah serta pengurai. Nah, baik, mari kita sekarang mulai memasuki tata cara pembuatan dari dan perbanyakan mikroba pengurai dan penyubur tanah. Yang pertama yaitu menginokulasi mikroba rhizobia yang berasal dari akar bambu dan dari akar pisang. Sekarang kita mulai tata caranya. Jadi yang pertama dihamparkan kertas semen, kemudian kita hamparkan kembali daun pisang, dan ketiga kita mulai menghamparkan nasi bekas. Kemudian setelah itu kita hamparkan daun akar bambu di atasnya. Dan kita hamparkan kembali tambahannya yaitu akar dari pohon pisang. Setelah seperti ini kita semprotkan dengan tambahan air sedikit agar terjaga kelembabannya sehingga mempercepat berkembang biaknya dari mikroba rhizobia ini. Jadi setelah ditaruh akar bambu kemudian akar pisang, kita kasih semprotan air untuk menjaga kelembaban agar perbanyakan dari rhizobia ini lebih cepat.
Setelah ini selesai, kita bungkus yang rapi. Setelah proses pembungkusan ini disimpan selama 5-7 hari sampai nasi bekasnya berjamur berwarna orange. Nanti setelah itu kita simpan di tempat yang teduh selama 5-7 hari. Jadi tahap selanjutnya dari teknik pembuatan dan perbanyakan mikroba pengurai dan penyubur tanah. Setelah inokulasi dari akar bambu dan akar pisang menggunakan media nasi bekas yang disimpan selama 5-7 hari, ditandai dengan sudah berjamurnya dari media seperti ini. Tahapan selanjutnya kita membuat larutan dari molase. Ini sebanyak 2 kg gula merah. Akan kita tambahkan dengan mikroba. Ini kurang lebih setengah liter atau 500 ml. Kemudian kita aduk. Selanjutnya kita buat larutan dengan 50 liter air bersih. Kemudian inokulasi dari bakteri ini kita masukkan ke sini semuanya. Seperti itu. Dan kita aduk. Demikian. Setelah proses ini berlangsung, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap fermentasi dari bakteri inokulasi dan bakteri yang kita dapat dari lab. Kita tutup dengan rapet agar tidak ada udara yang masuk. Penambahan molase ini semakin banyak akan semakin cepat perbanyakannya. Kemudian semakin panas juga suhunya, ini akan semakin cepat juga untuk perbanyakan dari bakteri ini. Proses fermentasi ini memakan waktu kurang lebih 3-4 minggu. Setelah 3-4 minggu, mikroba pengurai dan penyebab ini bisa disaring dan kemudian dipergunakan. Demikian bagi pengalaman dari kami untuk teman-teman di pecinta lingkungan dan di pegiat pertanian organik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.